Hai guys, Stuart here. Thanks for joining. Di video kali ini, gua syutingnya lumayan spesial karena kali ini gua ada di Gili Trawangan karena sedang travel untuk diving. Dan ini adalah travel pertama kali gua sejak lockdown atau karantina karena pandemi COVID-19. Di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue gimana akhirnya gue traveling lagi di saat pandemi ini. Jadi gue udah ngerencanain travel ini udah lumayan lama dan tentunya gue selalu mengikuti perkembangan berita untuk mengetahui apakah tempat-tempat yang gue mau pergi udah buka atau belum dan apa saja syarat yang harus gue persiapkan supaya bisa travel di tempat tersebut. Akhirnya sesudah gue firm, maka gue putuskan untuk travel ke Gili Trawangan. Seperti di video gue yang sebelumnya, gue melakukan rapid test dulu sebagai salah satu prasyarat untuk dapat melakukan travel. Sesudah hasil rapid testnya keluar, yaitu non-reaktif, maka gue segera booking tiketnya. Nah, gue sendiri booking tiketnya adalah H-2 dari keberangkatan gue. Rencana gue untuk berangkat hari Minggu, maka gue booking di hari Jumat, 2 hari sebelum tanggal keberangkatan gue. Berdasarkan jadwal penerbangan yang ada, maka gue putuskan untuk memakai maskapai AirAsia dari Jakarta ke Lombok. Dan seperti yang gue sarankan sebelumnya, pada saat pandemi ini, lebih baik kita booking direct langsung dari airline. Dan itu yang gue lakuin pada saat gue booking untuk penerbangan AirAsia dari Jakarta ke Lombok. Sesudah flightnya gue booking, maka gue mengisi aplikasi CLM oleh pemerintah Jakarta sebagai salah satu syarat untuk bisa keluar masuk Jakarta. Nah, dengan persyaratannya sudah dilengkapi, maka saatnya tinggal packing. Tapi, tiba-tiba flight gua di-cancel oleh AirAsia. Bayangin, H-1 gua dapat SMS, gua dapat email bahwa penerbangan gua di-cancel. Sebenarnya sih gua udah curiga di awal karena kelihatannya penerbangan itu empty. Ya, gua kan kaget, khawatir gimana nih udah H-1 sore hari, sementara besok pagi udah harus terbang dan tiba-tiba penerbangannya di-cancel. Ya udah, terpaksa gue cek lagi jadwal-jadwal penerbangan yang ada dari Jakarta ke Lombok. Dan yang akhirnya jadwalnya pas adalah Lion Air. Cuman penerbangannya itu di subuh hari. Jadi gue terpaksa hampir nggak tidur supaya bisa sampai di bandara 3-4 jam sebelum penerbangan jam 5 pagi itu. Di jalanan sepi karena udah tengah malam. Sampai di bandara juga sebenarnya bandara masih sepi banget. Pas sampai di bandara, pengecekan pertama kali yang dilakukan adalah hasil dari rapid test kita. Jadi kalau hasil rapid test kita negatif, maka kita bisa lanjut masuk ke area berikutnya. Pas lihat papan pengumuman untuk penerbangan-penerbangan yang ada di pagi itu, sekitar 80% penerbangannya cancel. Untungnya, penerbangan gua yang Lion Air ini nggak cancel. Jadi habis itu gua langsung menuju ke counter check-in. Di counter check-innya juga diminta hasil rapid testnya sekali lagi. Hasil rapid testnya itu diperiksa oleh pegawai check-in dan kalau non-reaktif maka bisa melakukan check-in. Sesudah check-in tapi sebelum melakukan penerbangan kita harus mengisi aplikasi eHack. Di situ kita menjawab kuesioner mengenai data diri kita dan informasi perjalanan kita. Untuk masuk ke boarding room atau gate nggak ada perbedaan sih. Masuk ke ruang tunggu, bandara sepi karena pagi banget. Gue nyampainya sekitar 3 jam sebelum penerbangan, jadi memang masih sepi, jadi nggak banyak antri, sehingga check-in dilakukan dengan secara cepat. Cuman gue agak nggak comfortable aja karena di busnya lumayan berdesakan. Pada saat naik tangga untuk masuk pesawat, sayangnya orang-orang nggak menerapkan social distancing yang benar. Ya kalau gue sih karena pengen aman, gue di paling belakang aja nunggu nggak apa-apa. Ada sekitar 80 orang di penerbangan ini, namun pesawatnya rasanya sangat kosong sih sebenarnya. Dan gue kebetulan dapat yang di jendela karena memang di saat pandemi ini lebih baik duduknya di jendela, jangan duduk di aisle karena di aisle itu banyak orang lalu lalang sehingga risikonya lebih tinggi. Di bandara maupun selama penerbangan tentu saja kita harus selalu menggunakan masker. Bahkan pramugarinya pun menggunakan masker. Gue karena ingin extra safe, maka gue pakai masker berlapis-lapis. Yang pertama gue pakai masker N95, habis itu gue lapis dengan masker surgical atau masker medis, dan yang terakhir gue pakai face shield. Dan tentu saja gue selalu bawa dan pakai hand sanitizer. Sebelum gue duduk, gue pakai antibacterial wipe untuk ngelap tempat duduk gue sama kursi di depan gue. Selama penerbangan, gue gak kemana-mana, benar-benar hanya di tempat duduk, gue gak ke WC, untuk makin mengurangi risiko terhadap kesehatan gue. Sesudah mendarat di Bandara Lombok, maka kita diminta untuk menunjukkan hasil dari aplikasi eHack kita dengan cara men-scan QR code-nya kita. Nah, seperti itulah pengalaman gue pertama kali traveling lagi sejak lockdown dan karantina ini mulai berakhir. Di masa pandemi ini kita harus lebih fleksibel dengan rencana travel kita dan kita harus melakukan berbagai hal untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan kita. Masukkan komentar kalian di bawah, gimana? Apakah kalian berani untuk travel lagi sekarang? Dan kira-kira hal-hal apa saja yang akan kalian lakukan untuk memastikan bahwa perjalanan kalian berlangsung dengan baik? Jangan lupa subscribe dan klik lonceng di bawah. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Stay safe!